keuntungan bisnis yang tetap bertahan di tengah perang dagang. Perang dagang yang berkepanjangan antara dua raksasa ekonomi dunia, yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok, telah mengguncang tatanan perdagangan global dalam beberapa tahun terakhir. Ketegangan ini tidak hanya melibatkan penerapan tarif impor dan ekspor secara timbal balik, tetapi juga menciptakan ketidakpastian besar dalam pasar keuangan, rantai pasokan global, dan dinamika bisnis internasional. Banyak sektor industri mengalami tekanan berat, perusahaan-perusahaan terguncang, dan pasar ekspor melemah. Namun menariknya, tidak semua bisnis terpuruk. Ada sejumlah sektor dan perusahaan yang justru mampu bertahan, bahkan meraih keuntungan di tengah kondisi geopolitik dan ekonomi yang tidak bersahabat ini. Narasi ini akan mengupas secara mendalam bagaimana beberapa sektor usaha tetap mampu menjaga profitabilitas, strategi yang mereka terapkan untuk bertahan dan tumbuh, serta dinamika struktural yang memungkinkan mereka tetap kompetitif di tengah badai perang dagang. Narasi ini juga akan menyentuh aspek-aspek penting seperti diversifikasi pasar, ketahanan rantai pasok, inovasi teknologi, dan dukungan kebijakan dalam negeri. 1. Sektor teknologi di negara ketiga. Salah satu sektor yang berhasil bertahan, bahkan berkembang di tengah perang dagang, adalah teknologi di negara-negara pihak ketiga seperti Vietnam, India, dan Meksiko. Ketika Amerika Serikat menaikkan tarif terhadap barang elektronik dan komponen manufaktur dari Tiongkok, banyak perusahaan multinasional mulai memindahkan basis produksinya ke negara-negara tersebut. Sebagai contoh, Vietnam mengalami lonjakan investasi asing langsung di sektor elektronik dan manufaktur. Negara ini menawarkan ongkos tenaga kerja yang kompetitif, kestabilan politik, dan akses terhadap pasar regional melalui kesepakatan perdagangan bebas seperti RCEP dan CPTPP. Akibatnya banyak perusahaan seperti Samsung dan Apple memperluas operasi manufakturnya di wilayah ini, yang turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi Vietnam secara keseluruhan. 2. Pertanian Amerika Serikat yang didukung subsidi. Ironisnya, meskipun sektor pertanian Amerika Serikat sempat terpukul oleh tarif balasan Tiongkok terhadap kedelai dan jagung, sebagian petani tetap bertahan berkat dukungan subsidi besar dari pemerintah federal. Pemerintahan Trump dan kemudian Biden menyalurkan miliaran dolar dalam bentuk kompensasi kepada petani. Kebijakan ini memungkinkan mereka tetap beroperasi dan menjaga pendapatan meskipun pasar ekspor utama mereka, yakni Tiongkok, menyusut tajam. 3. Sektor teknologi tinggi domestik Amerika Serikat. Perusahaan teknologi tinggi di Amerika Serikat seperti Nvidia, AMD, dan Microsoft mampu bertahan dan bahkan meraup keuntungan signifikan. Alasannya sederhana. Produk mereka sangat strategis dan memiliki permintaan global yang besar, terutama di tengah transformasi digital dan ledakan kebutuhan akan teknologi cloud, kecerdasan buatan, AI, dan perangkat keras untuk data center. Meskipun ketegangan dengan Tiongkok membuat ekspor chip tertentu dibatasi, permintaan domestik dan pasar Eropa serta Asia Tenggara yang masih terbuka menjadi penopang utama. Selain itu, perang dagang juga mendorong pemerintah Amerika Serikat untuk memperkuat industri teknologi dalam negerinya melalui kebijakan seperti CHIPS Act yang mendanai pabrik-pabrik semikonduktor lokal. 4. Logistik dan jasa rantai pasokan alternatif. Dengan terhambatnya aliran barang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, banyak perusahaan mencari alternatif rantai pasok dari negara lain. Ini menciptakan peluang besar bagi sektor logistik dan jasa rantai pasokan. Perusahaan pengiriman seperti Maersk, DHL, dan bahkan startup logistik lokal di Asia Tenggara dan Amerika Latin melihat peningkatan permintaan untuk layanan mereka. Kemampuan untuk menyediakan jalur alternatif menjadi nilai jual utama di era ketidakpastian global. Ketahanan bisnis juga tidak lepas dari peran kebijakan pemerintah. Negara-negara yang proaktif menyesuaikan regulasi dan memberikan insentif kepada sektor-sektor strategis lebih mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di tengah perang dagang. Sebagai contoh, pemerintah India meluncurkan program Make in India untuk menarik investor asing yang ingin keluar dari Tiongkok.
Di sisi lain, Meksiko memanfaatkan kedekatan geografis dengan Amerika Serikat dan perjanjian USMCA untuk menarik relokasi pabrik. Di Amerika Serikat, kebijakan proteksionis justru menjadi bahan bakar bagi munculnya kembali industri-industri strategis dalam negeri. Walau mahal dan jangka panjang, kebijakan ini bertujuan membangun kemandirian ekonomi yang lebih tahan terhadap gejolak eksternal. Meskipun beberapa bisnis berhasil bertahan atau bahkan diuntungkan dari perang dagang, tantangan jangka panjang tetap membayangi. Fragmentasi pasar global, meningkatnya nasionalisme ekonomi, dan kebijakan tarif yang berubah-ubah menciptakan ketidakpastian yang menghambat perencanaan bisnis jangka panjang. Selain itu, munculnya tekanan dari kelompok masyarakat internasional untuk menjaga keterbukaan perdagangan dan menghindari proteksionisme ekstrem juga menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan. Ketergantungan pada kebijakan pemerintah juga bisa menjadi pedang bermata dua ketika terjadi pergantian kepemimpinan atau perubahan arah kebijakan. Perang dagang mengajarkan kepada dunia bisnis bahwa globalisasi bukanlah sesuatu yang bisa dianggap pasti. Ketergantungan yang terlalu tinggi pada satu pasar atau satu sumber pasokan bisa menjadi bumerang ketika terjadi konflik geopolitik. Oleh karena itu, pelajaran penting dari krisis ini adalah pentingnya resilien dan fleksibilitas dalam model bisnis. Bisnis yang adaptif, inovatif, dan cepat membaca perubahan lingkungan akan selalu memiliki peluang untuk bertahan. Bahkan di tengah badai, selalu ada ruang untuk tumbuh bagi mereka yang mampu melihat peluang di balik tantangan. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok adalah salah satu peristiwa ekonomi global paling signifikan dalam dekade terakhir. Dampaknya luas dan kompleks, menyentuh setiap lini perdagangan internasional. Namun di tengah gejolak tersebut, ada cerita keberhasilan tentang perusahaan yang tetap menghasilkan keuntungan, negara-negara yang berhasil menarik investasi baru, dan sektor-sektor yang justru tumbuh lebih pesat. Narasi ini menjadi pengingat bahwa dalam setiap krisis selalu ada peluang. Dunia bisnis yang terus berubah menuntut ketajaman dalam membaca arah angin, keberanian untuk berinovasi, serta ketangguhan dalam menghadapi tekanan. Hanya dengan bekal tersebut, keuntungan bisnis bisa tetap bertahan, bahkan berkembang di tengah perang dagang yang tampaknya belum akan berakhir dalam waktu dekat.